Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya, balap pasukan senja maghrib. Setelah sekian puluhan purnama, akhirnya cerita kisah pilu sang wanita penghibur selesai juga saya buat. Di cerita sebelumnya, Risma yang terpaksa kembali bekerja sebagai pemandu karaoke. Meskipun dalam keadaan yang sebenarnya, Risma bisa dikatakan belum pulih dari pengobatan kanker serviknya itu. Namun ia tak punya pilihan lain untuk menjalani profesinya kembali sebagai pemandu karaoke plus-plus agar bisa membiayai adiknya Nadine piknik sekolah dan bisa bergabung dengan teman-teman sekolahnya. Risma yang saat ini menggantikan peran ibu untuk Nadine adik satu-satunya itu, ia memastikan agar Nadine tidak bernasib sama mengalami pahitnya kehidupan seperti ibu dan dirinya. Risma tumbuh dan besar di dalam keluarga yang sederhana. Namun ia merasakan kebahagiaan layaknya keluarga yang utuh. Namun, tidak ada perubahan di dalam keluarganya dalam memperbaiki ekonomi keluarga. Sampai di titik terendah Risma, yakni ketika sang ibu telah pergi untuk selamanya. Membuat Risma tidak memiliki siapapun untuk bergantung ataupun sekedar berkeluh kesah. Membuatnya kini berubah menjadi sosok wanita sekaligus kakak yang tegar dan dapat diandalkan oleh keluarganya. Nasib mujur berpihak kali ini kepada Risma. Tamu favoritnya, yakni Mas Satria, seorang bos showroom mobil, ingin menjadikan Risma sebagai wanita simpanannya dan difasilitasi kehidupan yang mewah dan sebuah apartemen di kawasan elit di pusat ibu kota. Dengan syarat, Risma tidak boleh kembali bekerja sebagai pemandu karaoke dan hanya melayani bos showroom jika diinginkan. Betapa senangnya Risma. Kini kehidupannya sudah berubah total, tidak lagi harus bertemu dan melayani para hidung belang. Kehidupannya yang sudah berubah kini diketahui juga oleh Wati sang sahabatnya. Wat, ini ada sejumlah uang untukmu sebagai tanda terima kasih yang tulus dari aku. Jika dulu aku nggak bertemu kamu, mungkin saat ini aku masih berada di desa, paling berjualan kecil-kecilan. Ucap Risma dengan nada bahagia dan rasa bersyukur itu. Wati pun sama bahagianya. Seolah-olah Risma sudah terangkat derajat hidupnya yang kini sebagai wanita simpanan bos kaya raya. Walaupun hanya berstatus sebagai wanita simpanan, tapi itulah sebuah impian para pekerja pemandu karaoke yang dianggap sebagai solusi keluar dari dunia kelam ataupun dunia kemiskinan. Jika mendapatkan sugar daddy yang tidak pelit, maka sebagian penghasilannya bisa ditabung untuk masa depan. Wah, ini banyak sekali loh Riz. Aku ikhlas kok bantu kamu. Dan aku pun ikut senang. Akhirnya nasibmu kini sudah mujur, memiliki om yang kaya raya, baik dan penyayang seperti Mas Satrio. Ya, semoga saja hubungan kalian langgeng dan syukur-syukur kamu dinikahi juga oleh Mas Satriomu. Dan jangan lupa selalu check up penyakitmu itu. Jangan sampai Mas Satrio tahu tentang penyakitmu itu, Riz. Ucap Wati mengingatkan dengan nada tulus.
Singkat waktu. Kini kehidupan Risma yang sudah disibukkan dengan gaya hidupnya yang mewah. Seolah-olah aliran uang transferan dari Om Satrio tidak akan pernah habis untuk kehidupan Risma yang mewah. Sampai pada akhirnya, Risma yang tak dapat menyembunyikan penyakitnya, yang kini datang di saat Risma sedang merasakan kebahagiaan duniawi. Seolah-olah penyakitnya ingin merebut kebahagiaan yang sedang dirasakan oleh Risma. Perubahan fisik dan kesehatannya yang kian lama kian menurun. Seperti seseorang yang banyak kehilangan darah, Risma terlihat pucat dan fisiknya kian melemah. Ia tak dapat melayani lagi aktivitas seksual bersama Om Satrio dan memuaskan Om Satrio. Membuat rasa khawatir dan Om Satrio pun memaksa Risma agar mau diperiksakan kondisinya ke rumah sakit. Om Satrio yang begitu mencintai dan menyayangi Risma tak tega melihat kondisi Risma yang pada saat itu pucat dan lemah. Namun apa mau dikata, semula Risma yang selama ini mampu menutupi penyakitnya itu dari kekasihnya. Kini semua terlihat dari hasil diagnosa sang dokter spesialis penyakit dalam. Om Satrio yang seolah ketakutan akan penyakit menularnya itu dan mencurigai jika Risma tertular penyakit kelamin dari pelanggan pria lainnya. Tak mau ambil pusing, Om Satrio pun lalu menyuruh Risma agar segera keluar dari apartemen pemberian Om Satrio. Bagaimana lampil pahit dan kekecewaan. Sebelum Risma terkena penyakit kelamin, ia adalah seorang primadona di profesinya, sebagai pemandu lagu dan sekaligus wanita favorit pengusaha kaya. Namun semua manis dan kenikmatan duniawi yang ia rasakan seolah pergi dengan cepat dari kehidupannya. Dengan kondisi yang masih lemah, akhirnya ia pun memutuskan untuk pulang ke rumah orang tuanya dengan keadaan lemah karena sakit yang ia idap. Setelah menempuh perjalanan menuju rumahnya dengan menggunakan beberapa kali bus ke desanya yang terpencil, akhirnya Risma pun tiba di rumahnya di waktu senja maghrib. Setelah ia mengambil kunci rumah yang ia titipkan sebelumnya di tetangga sebelah, akhirnya Risma pun masuk ke dalam rumah dengan perasaan campur aduk. Ia pun memutuskan ke dalam kamarnya yang pernah ia tempati dahulu. Setelah melihat sekelilingnya, ia pun melihat kamar ibunya namun belum sempat masuk ke dalam. Risma pun terdiam di depan kamar sang ibu, sambil teringat semua kenangan bersama ibu dan adiknya Nadine. Seketika itu pun, ia tersadar dengan rasa nyeri yang ia rasakan. Dan Risma pun bergegas kembali ke kamarnya untuk rebahan. Hanya dalam waktu seminggu, berat badan Risma pun telah menyusut menurun beberapa kilogram karena penyakitnya itu. Risma pun merasakan sesuatu mengalir dari pangkal pahanya dan mencium bau sedikit anyir dan bercampur berbau busuk. Ia pun dengan tergopoh-gopoh menuju kamar mandi. Terlihat cairan putih bercampur dengan darah segar. Risma pun menyeka cairan yang keluar dari kemaluannya itu dengan perasaan sedih dan hancur. Wajahnya kini yang terlihat pucat, tertidur di sofa ruang TV. Dan ia pun tersadar dengan suara ketukan pintu dari depan yang membangunkan tidurnya itu. Suara seorang wanita paruh baya memanggil namanya.
Nah Risma. Kemudian Risma pun membuka pintu, menahan rasa lemas di badannya. Ya Tuhan, Risma, kamu kenapa? Kamu terlihat pucat dan lemah gitu. Apa kamu sedang sakit, Nak? Tanya Bu Deis, tetangga sebelah rumah Risma. Gak apa-apa, Bu. Jawab Risma dengan nada lemah. Nak, ini Ibu bawain sarapan bubur buat kamu. Karena tadi malam Ibu lihat kamu sepertinya kurang enak badan. Ucap Bu Deis dengan nada khawatir. Mbak Risma, apakah akan tinggal di sini lagi? Tanya Bu Deis. Iya, Bu. Risma akan menetap di rumah Ibu. Jawabnya pelan. Oh, ya sudah. Syukurlah akhirnya kamu pulang dan merawat rumah ibumu yang sudah lama kosong ini. Ya sudah, Bude tinggal dulu ya. Nanti kalau butuh sesuatu, panggil saja Bude ya. Nanti siang, Bude bawain kamu makan siang dan obat. Ucap Bu Deis sambil pamit. Risma pun kembali duduk di ruang tengah dengan tatapan kosong dan lemah. Dalam hatinya, seolah berbicara kepada sang ibu. Ibu, Risma pulang. Maafkan Risma, Bu. Tak terasa air mata pun tumpah dengan tatapan mamaku di sofa ruang tamu, tempat almarhum ibunya setiap pagi menunggu Risma dan adiknya bersiap berangkat sekolah.